Swastiaram Diha. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, HKBP Tanjung Priuk Timur. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya sertailah hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita diambil dari Yehezkiel 34 ayat 22. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan adalah pemimpin yang sejati. Tuhan sendiri yang akan mengarahkan hidup kita dan memberikan pembalasan yang adil atas segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam hidup kita, sering sekali kita mengalami yang namanya pengkhianatan, ataupun sering sekali kita ditipu atau barangkali kita dimanfaatkan. Namun yang pasti, semua itu Tuhan tahu dan Tuhan bersikap adil terhadapnya. Orang-orang yang rendah hati, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, dia pasti akan menerima tuntunan untuk keluar dari keadaan-keadaan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Allah menolong kita dari setiap persoalan-persoalan hidup, dan kita sebagaimana teks ini diumpamakan sebagai domba yang akan terus mendapat pengawalan dari Allah. Hari ini apa yang kita harapkan dari Allah? Apa yang ingin kita harapkan untuk Tuhan mengawal hidup kita? Apakah itu dari kesehatan, dari ekonomi, atau dari hubungan yang tidak baik? Tuhan pasti akan memimpin hidup kita. Oleh karenanya, marilah kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Firman ini juga mengingatkan kita bahwa kita dijaga untuk terhindar dari mangsa. Ternyata sebagai orang Kristen, sering sekali kita juga masuk dalam pencobaan-pencobaan di luar dari kendali kita. Mangsa itu adalah umpama yang dimaksudkan kita sering menjadi sasaran, sering menjadi target dari pekerjaan-pekerjaan iblis yang tidak senang bagi orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, sekalipun tubuh kita ini lemah, sekalipun kita memiliki keterbatasan sehingga kita sering sekali masuk dalam pencobaan, ternyata Tuhan mengatakan Dia yang akan melepaskan kita, bahkan Dia yang akan menjadi hakim untuk kita dijaga. Maka apakah yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang datang kepada kita. Tuhan sendiri yang mengangkat kita dari keterpurukan itu, menyelamatkan kita dari segala pencobaan-pencobaan yang ada. Demikian juga, janganlah kiranya kita memendam terlalu lama perselisihan, karena tidak baik di antara sesama domba, di antara sesama orang percaya, bahkan di antara satu keluarga senantiasa menyimpan dendam. Lepaskanlah itu, berilah pengampunan, karena Allah sendiri yang akan memberikan kita kelegaan. Dia yang akan memberikan kita hikmat, tuntunan, dan semua yang kita lakukan, asalkan itu sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan hati, dengan pikiran dan kemauan kita, asalkan itu dalam firman Tuhan, maka itu akan menjadi berkat. Saudara-saudara,
Lihatlah hidup kita, lihatlah hidupmu, lihatlah hari ini apa yang ada padamu. Itu semua dari Tuhan. Itu semua bisa bertahan. Itu semua mendatangkan kebaikan jika kita terus hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Akhir kata, sebagai mengawali hari kita di pagi hari ini, marilah kita terus untuk bergantung setia kepada Tuhan. Lihat, hari ini banyak persoalan hidup, tapi ternyata tidak habis-habisnya jalan keluar dari semua persoalan-persoalan itu. Mari kita menjaga hidup kita untuk tetap damai dan sukacita di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, Engkau juga mengarahkan kami untuk terus mengandalkan Engkau, setia kepadamu sebagai pemimpin kami, sebagai hakim yang adil, sebagai penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau berserah kepadamu untuk seluruh pergumulan-pergumulan hidup kami. Dan kami percaya ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.